Dan di Indonesia sebanyak 630.287 orang memiliki pemikiran dan risiko bunuh diri. Kita punya data aja sebenarnya sudah bagus. Negara kita masih berani untuk mengakui kita ada problem bunuh diri loh. Emang ada ya orang yang tiba-tiba duduk, diam, terpikir buat bunuh diri? Itu nggak mungkin. Trigger pointnya pasti ada. Oke. Isunya memang berat ke arah keluarga, misalnya ada juga yang depresi gitu, depresi klinis. Krisis akademis saya membuat saya ingin melakukan tindakan bunuh diri gitu. Serius? Sampai sebegitunya? Nggak semua orang yang punya pemikiran bunuh diri tuh benar-benar mau untuk mengakhiri hidupnya. Saya hampir melakukan percobaan bunuh diri itu karena hal yang super simple. Itu karena saya disuruh ikut pelatihan kerja. Jadi udah saya harus nyari jembatan kayak gitu. Di pikiran saya coba gitu, jembatan di mana, jembatan kayak gitu. Terima kasih buat teman-teman Into the Light Indonesia sudah hadir ke podcastnya Merdeka. Iya. Di sini ada Mbak Rahel, halo. Ada selamat Mas siang. Faren. Iya, halo. Apa kabar nih dua-duanya? Baik kok saya sekarang. Alhamdulillah. Hari ini aku tuh sengaja ngundang apa nih, Mbak atau Mas atau Kak? Saya boleh dipanggil Mbak. Ya, undang teman-teman Into the Light karena memang tanggal 10 September kemarin seluruh dunia baru saja memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ya. Kita kalau bicara bunuh diri ini agak sesuatu yang kita nggak pernah pingin ya, tapi nyatanya dalam perjalanannya sekarang tuh hampir banyak. Bahkan 1 bulan terakhir itu kita juga baru mendapat kabar duka seorang dokter ya, dokter spesialis juga yang baru bunuh diri gitu ya. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrolnya soal komunitas Into the Light itu nih. Boleh diceritain gak sih ini sebenarnya komunitas ini soal apa sih gitu ya? Karena aku sendiri tuh agak kesulitan ketika ini waktunya bagus gitu ya soal tema pencegahan bunuh diri, tapi aku agak kesulitan waktu itu mencari narasumber kira-kira siapa ya. Ternyata aku ketemu dari teman-teman Into the Light ini gitu ya. Boleh diceritain gak kan? Ini komunitasnya soal apa? Oke. Kalau kami sendiri dari Into the Light Indonesia under Yayasan Insan Teman Langit Indonesia itu pertama diprakarsai oleh Ko Beni Prawira Siau pada tahun 2013 tepatnya di bulan Mei. Jadi kami itu sebenarnya berangkat dari volunteer based community yang sebenarnya itu datang dari empatinya Ko Beni sendiri terhadap teman dekatnya yang mengalami isu bunuh diri. Kemudian reflecting kepada pengalaman pribadi juga, dan ketika mencoba untuk mencari resource mengenai pencegahan bunuh diri, data bunuh diri juga, itu sepertinya masih kurang data-datanya dan banyak banget juga yang dari luar, tapi kok sepertinya nggak accessible, jadi nggak inklusif datanya karena ketika mendapatkan jurnal itu kan ketika bukan dari disiplin ilmu kita, orang awam harus mengolah terlebih dahulu, dengerin expert terlebih dahulu. Nah itu kan prosesnya panjang, apalagi kalau masih ada language barrier. Jadi dari situ founder kami berangkat untuk membuat Into the Light Indonesia supaya ada database ibaratnya kayak Suicide 101 yang lebih inklusif buat teman-teman yang memiliki pemikiran, percobaan maupun mengalami kehilangan akibat bunuh diri. Oke. Gitu, Mbak. Oke. Kalau Mbak Rahel di Into the Light itu sebagai apa nih? Kalau saya sendiri sebagai external project manager di Into the Light. Jadi tugas saya di sini adalah untuk memfasilitasi dan menjembatani kerjasama eksternal dari pihak manapun, baik komunitas teman-teman penyintas, teman-teman bipolar, skizofrenia, atau juga dari media mainstream atau mungkin dari pihak-pihak luar lainnya yang mau bekerja sama untuk kita fasilitasi nih dan jembatani mengenai edukasi dan advokasi mengenai isu pencegahan bunuh diri. Oke. Kalau Mas Faren? Kalau saya sih secara formalnya itu ketua Human Resource di Into the Light. Tapi sebelumnya itu saya merupakan bagian crisis intervention atau pencegahan krisis. Dan juga saya merangkum juga untuk kehilangan bunuh diri. Dan juga saya ikut riset. Jadi saya bisa dibilang formalnya HR tapi banyak banget kegiatan di luar HR itu sendiri ya, jadi merangkum banyak. Jadi turut membantu dan segala macamnya ya di kesibukan ini ya. Aku sedikit baca data ya, berdasarkan data WHO itu lebih dari 720.000 orang di dunia meninggal karena bunuh diri. Dan di Indonesia sebanyak 630.287 orang memiliki pemikiran dan risiko bunuh diri.
Teman-teman Into the Light melihat ini sebagai apa ya? Fenomena apa ya? Kalau menurut perspektifku, kita punya data aja sebenarnya sudah bagus. Karena saya membandingkan dengan beberapa negara lain, ada negara yang mengaku punya 0 sama sekali. Berarti dalam hal ini mereka bilang kita nggak pernah ada kasus bunuh diri. Nah, menurutku itu justru lebih membahayakan ketimbang ini sih yang diterbitkan oleh Indonesia. Seenggaknya negara kita masih berani untuk mengakui kita ada problem bunuh diri loh, seperti itu menurut perspektif aku. Karena ada juga negara yang masih gak mau ngomongin soal bunuh diri. Bisa karena juga kadang karena mereka saking malunya sama bunuh diri, mereka itu mengkategorisasikan bunuh diri itu sebagai kecelakaan, sebagai keracunan misalnya, seperti itu. Jadi menurut perspektif aku sebagai peneliti, itu setidaknya Indonesia masih berani mengakui ya kita ada problem bunuh diri. Itu sih kalau perspektif aku. Ya. Oh, berarti ada juga ya ternyata kasus-kasus yang seperti tadi Mas Farhan bilang bahwa seolahnya kecelakaan, seolahnya keracunan, seolahnya peristiwa yang umum lah gitu ya. Iya, Padahal ternyata ada background cerita soal itu ya, keinginan bunuh diri itu. Bahkan mungkin supaya tidak terlalu jauh, di negara tetangga kita Malaysia itu masih menganggap bunuh diri itu sesuatu yang kriminal. Jadi ketika misalnya ada orang mau melakukan percobaan bunuh diri, bukannya dibawa ke rumah sakit, bukannya dibawa apa, tapi dibawa ke penjara. Seperti itu. Jadi menurut saya dari perspektif klinisnya, setidaknya ini masih dianggap problem klinis gitu, bukan kriminal, karena memang negara seperti Malaysia pun masih menganggap ini kriminal, seperti itu. Oke. Aku nggak tahu nih siapa yang bisa menjawab. Sebenarnya apa sih yang membuat orang tiba-tiba kadang-kadang terpikir bahwa gue pengen bunuh diri deh. Dan satu lagi, apakah memang itu datang tiba-tiba atau memang ada proses-proses penyertanya gitu? Karena kan kayaknya nggak mungkin kita ketawa-ketawa habis itu sendiri, gue pengen bunuh diri deh. Gitu. Jadi mungkin kita bisa melihat dari perspektif yang lebih luas ya. Ketika membicarakan naik kesejahteraan mental, itu kita bisa melihat dari berbagai layer. Specifically kita membahas tentang biopsychosocioeconomy. Jadi ketika menghadapi kasus-kasus pemikiran maupun percobaan bunuh diri, betul yang Mbak mention barusan bahwa emang ada ya orang yang tiba-tiba duduk, diam, terpikir buat bunuh diri. Itu nggak mungkin. Trigger pointnya pasti ada. Baik dari eksternal maupun internal, itu pasti ada stres penyertanya. Karena kan kalau stres itu ada stres sama ada eustress gitu kan. Ketika proses menyikapi stres yang diterima tersebut ada yang kurang tepat di situ, ada rantai yang putus, itu bisa menciptakan maladaptive thought. Dalam arti ketika dia menghadapi problem, terus dia mau resolving problemnya, itu ada mata rantai yang putus, sehingga berpikir bahwa bunuh diri adalah solusi. Nah, ketika menghadapi tekanan stres tersebut, pasti ada beberapa metode-metode yang bisa digunakan untuk meregulasi stres, supaya bisa berpikir lebih santai, lebih tenang, lebih grounded. Karena ada beberapa orang yang memang ketika kita lihat pemberitaan di media sosial atau di media online, itu pasti beberapa akan menggunakan trigger yang cukup berat ya. Mungkin kasusnya dari skripsi atau dari kecanduan judi online atau semacamnya. Terlihat seperti single factor ya. Tapi ketika mereka menghadapi masalah tersebut, itu pasti akan timbul pertanyaan besar. Dari awal kenapa nih dia bisa ngambil pinjol sebesar itu? Dari awal kenapa dia bisa terjerat judi online yang jelas-jelas bahkan menurut agama juga sudah salah di society yang religius ya? Atau kenapa dia bisa menjadi orang yang cerdas, tapi ketika dia menghadapi ujian akhir, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. That's why kita berusaha untuk memutus stigma bahwa ini tuh multifaktoral. Ketika dia bisa menghadapi poin terakhir untuk melakukan tindakan bunuh diri, sebelumnya pasti ada faktor-faktor penyerta lainnya yang bisa kita breakdown satu persatu gitu. Gitu Mbak. Artinya nggak mematahkan ya bahwa bunuh diri itu adalah suatu pemikiran tunggal yang kemudian datang tiba-tiba gitu ya. Ternyata memang harus pasti ya. Hampir 99,99 kali ya, itu ada penyebabnya ya. Betul, ada layers penyertanya. Walaupun gitu. Memang dalam perjalanannya prosesnya mungkin masalah-masalah yang dihadapi itu membuat dia menarik diri dan segala macamnya itu ya Mas ya. Mungkin menambahkan sedikit, terkadang kan katanya tertulisnya itu pemikiran bunuh diri. Terkadang bunuh diri itu bisa dibilang tuh juga respon emosional sih, yang kadang
Karena kan kita berpikir itu juga sebagai sesuatu yang punya proses berpikir dari mulai kayak seolah-olah menimbang apa plus minusnya kalau saya bunuh diri atau apa, karena itu respon emosional. Mungkin kalau untuk awam dan jauh disimpelkan ya, ini disimpelkan sekali. Anggap kayak misalnya Mbak lagi marah terus habis itu banting HP. Kan kita di saat itu tidak berpikir HP itu harganya berapa, kalau rusak berapa. Nah seperti itu bisa dibilang bunuh diri itu juga meskipun tertulisnya pikiran bunuh diri itu tuh juga respon emosional seperti itu. Jadi ya itu tadi seperti kalau dianggap itu seperti ngebanting HP ketika marah, kan kita udah nggak mikir harganya berapa, kalau rusak berapa, apa kalau kontaknya hilang bagaimana, kan seperti itu. Sama bunuh diri juga respon emosional juga di saat itu kita udah nggak mikir lagi tentang kalau saya bunuh diri siapa yang akan kehilangan saya, kalau saya bunuh diri nanti bagaimana efeknya seperti itu. Itu karena itu respon emosional, itu sih teman saya. Oke. Kalau teman-teman Into the Light pernah nggak ya ngelakukan riset untuk di Indonesia mungkin ya secara umum? Rata-rata penyebab bunuh diri kok di Indonesia kenapa sih? Gitu, dan di rentang usia berapa? Kalau riset yang pernah dilakukan oleh Into the Light itu metodenya itu dengan snowball sampling. Jadi ditaruh di kalau nggak salah waktu itu Facebook gitu atau Instagram. Jadi siapa yang punya pemikiran bunuh diri tolong kirim email ke email sini gitu. Nah terus hasilnya tuh saking banyaknya akhirnya si emailnya itu jebol. Jadi dari hasil itu cuma diambil sekitar 10 email dan itu dianalisis kualitatif, dan itu tuh terlihat bahwa faktor-faktor bunuh diri itu tuh macam-macam, mulai dari misalnya isu keluarga, ada juga tapi ini juga terbatas juga ya, karena kan waktu itu akhirnya dibulatkan menjadi hanya yang di Jakarta ya ini. Jadi isunya memang berat ke arah keluarga, misalnya ada juga yang isu tentang memang sudah depresi gitu, depresi klinis seperti itu. Di satu sisi juga ada faktor protektif juga yang membuat mereka tidak ingin bunuh diri juga gitu. Nah misalnya faktor protektif itu misalnya keluarga, karena mereka takut kalau misalnya mereka bunuh diri itu nanti keluarga mereka jadi kena masalah gitu. Ada juga yang karena agama, jadi mereka takut karena itu dosa seperti itu sih. Jadi hasil riset kita kemarin seperti itu. Tapi itu balik lagi itu terbatas karena tadi terlalu banyak dan kita manpower juga kurang banyak gitu. Hanya terbatas untuk di Jakarta, tapi banyak sekali sebenarnya ininya. Bahkan untuk Jakarta aja itu sampai jebol ya. Iya. Tapi dari laporan mereka itu mereka hanya kemudian berpikir juga atau ada yang sampai saya sedang butuh penanganan serius ini gitu. Ada yang sampai ngomong gitu nggak sih? Kalau ketika saya bilang saya harus punya keinginan serius, itu justru biasanya sudah nggak bisa berpikir secara rasional sih. Karena maka dari itu disebutnya krisis, karena di saat itu tadi emosi dan stres itu sudah sangatlah memuncak, jadi pikiran rasional itu sudah tidak muncul. Kalau dia masih bisa rasional dan bilang saya butuh kesehatan profesional nih, perlu penanganan profesional, justru di situ malah dia lebih rendah ketimbang mereka yang udah benar-benar nggak bisa berpikir rasional. Seperti itu sih. Tapi berarti bukan faktor ekonomi ya justru ya? Kalau di Indonesia, sorry dari riset yang tadi kecil-kecilan yang dilakukan Into the Light itu. Kalau ini mungkin dari riset yang dilakukan Into the Light itu kan dibatasi sekali. Isu ekonomi sih tidak muncul, tapi memang banyaknya ke isu stres yang sudah dimiliki dari awal. Kayak misalnya mungkin mereka kehilangan seseorang atau misalnya baru diputusin, ya seperti itulah yang isu-isunya lebih mengarah ke arah stres relasi, stres sekolah seperti itu, atau bahkan pekerjaan gitu ya, atau bahkan yang mungkin ya yang dekat tentang kasus yang baru-baru ini itu bullying misalnya seperti itu sih. Jadi bukan faktor ekonomi tunggal ya, jadi lebih kayak hubungan relasi yang kemudian menjadi suatu masalah yang kayak tadi kehilangan, kesedihan yang menumpuk, kecewa dan segala macam, kemudian lahirlah perasaan stres, depresi, seperti depresi itu. Bisa stres.
Karena kan kalau kita suka dengar pemberitaan kayak di Jepang, di China gitu kan, mereka rata-rata lebih banyak karena urusan pekerjaan, stres yang menumpuk seperti itu. Kalau di Indonesia, kalau dari riset yang dilakukan itu Deloitte tadi, karena kan tadi cuma di Jakarta ya, jadi aku nggak bisa bilang Indonesia juga. Banyak juga nggak yang kayak ternyata banyak loh pegawai-pegawai kita tuh yang merasa penat, apalagi di Jakarta dengan setiap hari menghadapi kemacetan, polusi, tingkat pekerjaan yang super gitu. Itu balik lagi tergantung dari siapa yang kita tanya sih kan. Siapa yang kita tanya, siapa yang jawab gitu kan. Mungkin karena yang jawab itu yang aktif di Facebook sama aktif di Instagram, otomatis mungkin bukan mereka yang saking stresnya gak bisa buka Facebook kan, seperti itu kan. Kalau mungkin kita misalnya ke lapangan atau ke kantor, mungkin faktor seperti stres di kantor akan lebih kelihatan gitu. Karena kan balik lagi siapa yang kita tanya dan gimana kita nanyanya gitu. Tapi waktu itu di riset itu ada disertai umur gak? Enggak, waktu itu benar-benar siapa yang pernah punya pikiran bunuh diri, monggo silahkan email ke sini gitu. Ada di klasifikasi gender? Enggak. Waktu itu. Jadi benar-benar pure umum iya, aja kan gitu ya. Waktu itu kayak pengen data kira-kira separah apa sih Indonesia awalnya. Nggak taunya saking banyak sampai jebol ya udah kita batasin Jakarta saja. Seperti itu. Barangkali mau tambahin? Kalau dari saya sendiri biasanya memang kalau kita melihat dari kacamata internasional, pasti ada satu benang merah ketika membicarakan mengenai krisis publik atau kebijakan publik gitu ya. Ketika membicarakan ada gap yang tidak terpenuhi, baik itu stakeholders maupun masyarakat secara kolektif, bisa jadi itu memicu stres berkepanjangan dan menjadi trigger point untuk melakukan bunuh diri. Kalau seandainya kita melihat dari perspektif orang Jepang, mungkin itu ongoing issue dari negara mereka. Mungkin ketika kita menghadapi data-data faktual yang membahas mengenai isu interpersonal, isu relasi, mungkin memang sudah saatnya kita untuk address pada kebijakan publik mana yang bisa kita kaji lebih mendalam supaya masyarakat kita sebagai taxpayer juga, I might add, bisa mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan kesejahteraan dan ketentraman psikologis yang mereka butuhkan gitu sih. Jadi ketika underline-nya itu masalah publik, itu pasti akan related juga dengan masalah-masalah dan pemicu stres yang mereka alami. Jadi memang menurut saya, Kak Varian juga tadi sudah bahas mengenai kita awalnya berangkat dari snowballing method ya untuk pengumpulan datanya. Untuk mempunyai data yang lebih besar, kita pasti membutuhkan manpower dan kerjasama dengan stakeholders terkait. That's why Into the Light sendiri akan sangat senang hati kalau seandainya ada beberapa externals atau mungkin pihak-pihak lainnya yang willing untuk membuka. Karena memang di sini kayaknya berangkat dari mematahkan stigma, ya harapannya ketika kami menciptakan ruang aman tanpa stigma, baik dari kelas pekerja maupun kelas dari teman-teman yang sedang mengenyam pendidikan formal, baik pendidikan perguruan tinggi maupun menengah atau awal, setiap pihak tuh mau terbuka. Karena ketika data itu terbuka, datanya terlapor, negara dan pihak eksternal lainnya seperti kami dari pihak yayasan juga tahu tindakan preventif, kuratif dan lain-lainnya seperti apa yang cocok dan tepat sasaran sama masalah ini. Karena kalau kita ruminating di stigma, kita mengaburkan data, atau dari keluarga belum punya rasa aman untuk membuka, karena kan beberapa keluarga beranggapan bahwa untuk menghargai almarhum, jangan sampai ketika almarhum sudah gak ada di dunia, masih kena stigma. Nah, gimana kita bisa menciptakan ruang aman sehingga data terlapor tuh semakin hari semakin faktual, semakin nyata. Jadi kita tahu nih, target demografi seperti apa yang bisa kita berikan tindakan lebih lanjut untuk mencegah angka bunuh diri. Jadi yang saya tekankan juga sebagai external project manager di Into the Light, ya harapannya masyarakat mau bekerja sama untuk menangani isu ini bareng-bareng. Karena ini bukan masalah satu keluarga ya. Betul. Tapi masalah bareng-bareng yang harus diselesaikan bareng-bareng ya. Betul. Jadi tidak kemudian ketika ada anggota keluarga yang mengalami kondisi tersebut kemudian menutup diri gitu. Padahal ketika dia berbagi, ini akan menjadi satu solusi. Oh, di sini tuh ada case seperti ini dan kita harus melakukan penanganan seperti apa gitu ya. Kalau Mbak Rahel dan Mas Varian ini berarti sudah lama menjadi volunteer di Into the Light? Kalau saya dari tahun 2020. Kalau Mbak Rahel? Saya dari 2023. Oh, baru ya. Iya. Ini kenapa kepikiran dari banyaknya komunitas mungkin ya, apalagi sekarang kan anak-anak muda juga makin kreatif dengan ragam komunitas. Kenapa memilih bergabung di komunitas ini gitu? Apa? Kalau saya sih karena kebetulan waktu itu lagi ya buka Facebook terus ngeliat lagi ada
lagi ada opening gitu, dan saat itu saya baru lulus kuliah dan saya pengen dapat pengalaman kerja, jadi ya sudah, kebetulan ini opening, ya udah saya coba aja submit CV dan segala macam seperti itu, ya akhirnya keterima di Into the Light gitu. Dan yang membuat saya masih bertahan ya karena itu sih fleksibel, karena kan meskipun saya awalnya diterima di crisis intervention, pencegahan krisis, saya juga kerja di bagian untuk orang yang kehilangan karena bunuh diri, dan saya juga bisa ngambil riset gitu, proyek-proyek riset saya juga ikut meskipun saya bukan di divisinya. Sekarang aja pun saya HR masih bantuin riset secara banyak gitu sih. Kalau Mbak Rahel? Kalau saya sendiri karena memang berangkat dari stigma. Jadi memang kenapa saya sendiri punya pengalaman pribadi mengenai stigma. Jadi mungkin ini akan banyak nih teman-teman dari jurusan psikologi yang relate ya. Ada problem dalam beberapa rumah tangga bahwa ketika anaknya memutuskan untuk ambil psikologi, takutnya malah muncul diagnosis. Karena ada banyak anekdot yang beredar bahwa anak S1 psikologi itu rawat jalan. Mereka datang untuk tahu sebenarnya diagnosis saya apa sih. Padahal yang secara aslinya yang kita tahu, untuk menegakkan diagnosis itu kan perlu skill set tambahan dari profesi psikologi gitu kan, dari S2. Tapi ketika orang tua saya tahu saya mau masuk psikologi, langsung gak dibolehin. Karena katanya nanti takut jadi tahu. Nah, itu yang saya jadi pertanyaan besar selama bertahun-tahun. Bukannya kalau saya tahu diagnosis saya apa, saya tahu penanganan yang tepat gitu kan. Jadi memang mungkin itu juga secara sosiokultural masih berakar di beberapa rumah tangga dan beberapa masyarakat Indonesia, bahwa justru the more you know, the less you fear gitu loh. Jadi ketika kamu semakin tahu, kamu malah jadi semakin takut dan jadi gak fokus sama penyembuhannya. Beberapa memang bisa menggunakan metode itu, mungkin di beberapa case yang anomali mereka bisa mengalami ketidaktahuan itu. Tapi kalau kami sebenarnya secara komunitas, baik teman-teman saya yang peer maupun di komunitas pencegahan bunuh diri ataupun teman-teman bipolar, kami malah senang ketika kami tahu harus berbuat apa. Jadi selama saya menjalani studi perkuliahan, saya masih terus mencari psikologi. Saya nggak pernah bisa jauh dari psikologi. Bikin kampanye mental health di kampus sampai ketemu dengan Into the Light. Karena memang saya juga secara personal look up ke founder kami udah cukup lama mengenai pencegahan bunuh diri. Kemudian saya sign di divisi yang memang non psikologi, yaitu divisi media. Kemudian berangkat dari situ saya mengabdikan part time saya untuk Into the Light gitu sih. Karena berangkat dari pertanyaan, memangnya kenapa kalau saya tahu diagnosis saya apa gitu. Sorry, boleh aku gali dikit gak nih? Emang ada apa dengan Mbak Rahel sebelumnya sampai akhir memilih saya pengen deh kuliah di psikologi karena saya pengen mencari tahu apa yang ada dalam diri saya gitu ya. Sebenarnya pengetahuan saya tentang psikologi dulu ketika trennya pas saya masih SMA tuh gak terbatas pada abnormal dan klinis aja. Justru malah trennya anak-anak SMP sama SMA di zaman saya tuh suka sama kuis psikologi. Kokologi, terus kayak itu setahu saya itu pseudoscience, tapi ya yang kayak tes warna, terus kalau dari segini sampai segini jodoh kamu orang yang seperti apa, itu kan cukup pseudoscience ya. Ada beberapa yang sudah terbukti bahwa ini tuh pseudoscience gitu loh. Tapi karena ada beberapa orang yang membungkus itu dengan packaging psikologi, saya sama teman-teman saya merasa, oh kita bisa loh ngeramal orang, kita bisa loh baca orang, kita bisa tahu isi hati orang tanpa orang ini ngomong. Jadi berangkat dari stereotype gitu loh. Ketertarikannya itu berangkat dari sana, dan memang menurut saya psikologi itu ilmu soshum yang cukup menarik karena kan dia ada interjunction dengan saintek juga gitu. Dan itu membuat saya merasa ketika saya menyampaikan argumen milih jurusan yang seharmless itu, kok orang tua saya malah berangkatnya ke stigma yang sejauh itu. Justru itu malah menimbulkan pertanyaan. Sampai 4 tahun saya kuliah, pengen tahu, ketemunya Into the Light yang memang fokus pada suicide prevention, dan pada waktu itu krisis akademis saya membuat saya ingin melakukan tindakan bunuh diri gitu. Serius? Sampai sebegitunya? Ya mungkin Kak Farhan juga sempat mengalami juga ya, karena memang di usia-usia kita kan pasti ketika mengalami krisis akademis itu ada beberapa keadaan yang ya dia overlap to each other. Mungkin senioritas, mungkin dosen pembimbing yang kurang suportif, atau dosen penguji yang mungkin beberapa teman-teman menganggapnya kayak terlalu menyecar gitu kan. Jadi ketika stres datang dengan bertumpuk, kemudian juga kita juga sama-sama tahu mungkin di peer kita
ada yang tidak mampu untuk bayar uang kuliah karena untuk prolonging sampai semester depan lagi baru bisa wisuda itu kan beban ya. Bagi sebagian orang adalah cuma 1 semester, tapi bagi sebagian besar orang 1 semester tuh berapa belas juta ini bisa buat yang lain gitu kan. Jadi biasanya saya datang dari background tersebut dengan waktu itu diagnosisnya bipolar dan borderline, sudah dapat professional diagnosis juga. Itu berangkat dari sana, datang juga dari background yang bullying, saya mencari komunitas dan dapatnya Into the Light yang memang punya data-data 101 lah mengenai untuk sekarang nih, untuk saya sendiri dan orang-orang sekitar saya harus apa sih supaya saya bisa bertahan hidup. Karena mungkin bisa kita tambahin juga, sebenarnya untuk mematahkan stigma bunuh diri, ini mungkin terdengar agak optimistik dan positivisme ya, tapi sebenarnya secara data nggak semua orang yang punya pemikiran bunuh diri itu benar-benar mau untuk mengakhiri hidupnya gitu loh. Bukan karena mereka attention seeking, bukan karena keputusannya belum bulat, tapi balik lagi ke yang saya sama Kak Faren tadi sampaikan, ketika kita ngelempar HP, kita nggak mikir sampai sana. Cost yang udah kita keluarkan atau kontak yang akan hilang kalau kita HP yang nggak ke-restore, karena itu bentuk dari emotional outburst gitu loh. Dan memang ketika kita sebagai komunitas di Into the Light, teman-teman Lightbringers dibekali dengan Suicide First Aid, kita bisa bantu orang-orang untuk, kamu yakin? Jadi instead of guilt tripping, kita bantu mereka untuk rewire. Kamu yakin keputusannya mau ke sana? Jadi saya menemukan rasa nyaman dan aman dari menemukan orang-orang yang sepemikiran dengan saya, tapi di saat yang bersamaan kita bisa give back to community dengan kemampuan yang kita miliki. Gitu sih. Ini inspiratif banget loh. Walaupun tadi saya agak serius ini gitu, hanya karena studi gitu ya Mbak ya. Tapi itu menjadi masalah yang serius. Tapi akhirnya bisa menghilang pikiran itu setelah ketemu komunitas, atau memang di diri sendiri juga ada afirmasi-afirmasi apa yang dilakukan Mbak Rahel? Mungkin saya dulu ya, mungkin nanti Kak Faren mungkin mau sharing juga pengalamannya Kak Faren. Karena Kak Faren juga Mas Faren pernah? Iya, saya bahkan 2021 itu saya hampir melakukan bunuh diri. Baru dong Mas? Iya, itu kasusnya malah karena sebenarnya rupanya semenjak saya SMP itu saya sudah mengalami yang namanya depresi. Cuman belum pernah di treatment gitu. Jadi saya merasa ya perasaan saya ini ya normal begitu. Karena sudah semenjak SMP, dan itu meledaknya ketika justru saya waktu itu sempat didiagnosa sama saudara saya itu dokter umum. Dia itu menjelaskan kemungkinan gejala kamu itu depresi. Ya sudah, saya coba ke psikiater, saya dikasih obat. Nah obatnya untuk sebulan karena kan masih observasi. Cuman orang tua saya nggak setuju saya ke psikiater gitu. Akhirnya ya udah saya berhenti dari obat, dan dari situ stres yang dulunya pernah sempat turun gitu berkat obat itu jadi double, triple gitu. Bahkan akhirnya saya hampir melakukan percobaan bunuh diri itu karena hal yang super simple. Itu karena saya disuruh ikut pelatihan kerja itu. Karena setelah pelatihan kerja itu saya benar-benar saya keluar dari udah selesai gitu. Ini udah selesai. Saya udah nangis, nggak tahu kenapa, saya nggak tahu apa yang buat saya sedih apa, nggak tahu, tiba-tiba nangis, sudah benar nangis. Habis itu tiba-tiba udah saya harus nyari jembatan kayak gitu, kayak apa di pikiran saya coba gitu, jembatan di mana, jembatan kayak gitu. Proses berpikirnya sudah nggak logis lagi seperti itu sih. Iya. Betul. Jadi itu ada apa ya? Ada sesuatu yang mempertanyakan kenapa yang tidak selesai sampai kemudian ada di titik itu gitu ya. Iya. Agak sama ya kalau Mbak Rahel mungkin di bidang pendidikan gitu ya. Kalau Mas Farhan mungkin itu tadi karena merasa dokter sudah menyatakan saya seperti ini, kenapa saya harus diambil obatnya gitu ya Mas ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah loh, ternyata sampai hari ini saya masih bisa ketemu Mas Farhan, sampai ketemu Mbak Rahel gitu. Perjuangannya gimana tuh bisa sampai ada di hari sampai hari ini tuh masih dalam keadaan sehat walafiat gitu kan. Nah mungkin juga bisa saling sharing juga nih ke teman-teman, karena kemungkinan ya kayak tadi ya, orang itu kadang berpikir karena ngerasa nggak punya teman curhat, nggak punya tempat untuk berbagi, kadang ngerasa ngambil jalan tengah aja deh, pemikiran sesaat gitu kan. Tapi ternyata kakak kita yang di depan ini akhirnya bisa strong loh gitu kan. Gitu gimana ceritanya? Mungkin Mas Farhan dulu. Kalau mungkin dari data dulu ya, seperti yang dijelaskan, Ita kan sempat meriset tentang
faktor-faktor resiko dan faktor pelindung. Nah, faktor pelindung itu justru kalau kita baca mungkin kesannya kok bisa begini sih gitu. Karena apa? Contohnya faktor pelindung cuaca. Kenapa dia nggak jadi bunuh diri? Karena hujan. Nah, kenapa dia nggak bunuh diri? Oh, karena di jembatannya ada pagar. Saya juga waktu itu pas hampir saya telah nemu jembatan. Kenapa saya nggak jadi? Oh, karena dipagerin. Karena kan balik lagi itu respon emosional gitu. Jadi ketika saya lihat pagar, saya langsung gak jadi. Bahkan orang mikir, kalau emang kamu niat bunuh diri, kenapa kamu gak lompat pagar? Ya karena itu bukan respon logika gitu. Maka dari itu saya ngeliat pagar langsung gak jadi gitu. Itu sih, maka dari itu faktor protektif itu justru sangatlah mengejutkan. Itu sangatlah simpel. Hujan, karena ada pagar, karena ada karena akhirnya ketemu teman kayak gitu. Faktor protektif seperti itu. Meskipun kesannya nggak logis itu ya, karena balik lagi tadi perilaku bunuh diri itu bukan perilaku logika gitu. Betul. Maka Spontan ya. Iya, spontan. Saya makanya akhirnya masih bisa disingkirkan itu tadi karena jembatannya ada pagar. Enggak dong. Ya karena tadi menyadari ya bahwa memang ternyata lewat tadi pagar itu ternyata Mas punya pemikiran yang lain. Oh, saya ngapain ya? Benar kan? Ya maksudnya bukan semata-mata karena pagar ya, tapi ketika itu menjadi menjadi seperti kayak tamparan gitu. Loh, kok gue ada ngapain sih gitu ya? Kalau Mbak Rahel gimana waktu itu prosesnya? Kalau saya mungkin problemnya ada banyak pada aktualisasi dan pengenalan diri ya. Karena ketika kita menghadapi bullying, apa yang keluarga tanamkan ketika di luar itu yang orang tua saya selalu bilang. Kita udah menanamkan apapun sama anak, di luar sana kita gak tahu siapa yang bakal merusak anak kita. Dan kita gak bisa melakukan apapun tentang itu. Kita gak bisa sedetik pun selalu mengawasi anak kita. Dan itu yang saya hadapi ketika saya beranjak SMP SMA. Ternyata saya itu late diagnosed ADHD. Jadi saya mengalami kendala dalam berkomunikasi. Terus saya juga kalau ngomong tuh loncat-loncat. Untuk bisa public speaking seperti ini tuh bener-bener well trained banget untuk bisa ngomong tuh punya konsep. Tapi keren gitu loh sekarang. Makasih Mbak. Jadi ketika late diagnosed ADHD itu saya selalu menghadapi masalah sosial. Teman-teman saya tuh gak ngerti saya ngomong apa. Dan bahkan ada beberapa norma-norma tidak tertulis yang kayak kalau ada PR jangan kasih tahu. Kalau besok ujian jangan diingetin. Saya lakukan. Bukan karena saya attention seeking. Saya merasa itu hal yang benar kok, kalian salah, saya benar. Nah ketika kode-kode sosial itu sulit untuk dideteksi sama anak-anak dengan ADHD, disitulah teman-teman yang nggak tahu dia diagnosisnya apa, sekolah di sekolah umum, bukan di sekolah yang khusus atau di homeschooling, disitulah mereka di usia tersebut tanpa saya membenarkan bullying karena alasan usia ya, mereka bilang lo orang aneh, lo orang freak gitu loh. Akhirnya itu merusak gambar diri anak pada usia perkembangan. Ini saya sedikit karena saya dari pendidikan ya, dari background dari pendidikan, itu merusak gambar diri anak. Kemudian tergerus pelan-pelan. Akan timbul pertanyaan dalam masa perkembangan dari remaja sampai remaja muda sampai remaja dewasa, pertanyaan itu akan terus ada. Saya ini siapa sih? Kenapa orang gak bisa nerima saya? Kenapa saya bikin apa salah? Karena di kepala saya itu benar, kok kalian gak suka? Nah terus bertabrakan dengan itu, apapun case-nya, kalau itu belum resolve, itu bisa menjadi trigger untuk melakukan percobaan bunuh diri. Ketika stresnya itu gak diregulasi dengan baik, kita ketemu dengan tembok yang sama, masalah keberhargaan diri, itu akan kebentur terus selama itu belum resolve baik-baik lah ibaratnya. Karena ada beberapa pertanyaan yang gak bisa terjawab sampai kita mati kan ya. Tapi itu mungkin pelan-pelan kita sudah tahu, oh kalau tembok yang ini kita bisa belok kanan. Nah itu prosesnya panjang. Mungkin saya juga diberkahi sama Tuhan dengan orang tua yang luar biasa ya, makanya bisa memikirkan sampai ke sana. Ketika saya buka diagnosis, aku bipolar, BPD, terus ada juga yang masih di assess itu late diagnosed ADHD-nya bla 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 bla. Orang tua saya sudah melemah karena dulu belum kuliah pendidikan, terus berapa tahun mama saya ambil kuliah pendidikan juga seperti saya, kita sama-sama duduk ngobrol dengan disiplin ilmu yang kita pelajari. Jadi perkembangannya gini, ini bukan salah mama tapi gini, kita resolve bareng-bareng. Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan rumpang yang ada, sampai mungkin bagi orang hal-hal yang quotes menye-menye yang ada di sosial media itu mah gak membantu. Tapi ternyata bagi beberapa orang approach-nya ini membantu. Karena waktu itu sempat ada pembahasan di Twitter, ini sempat jadi debat diskursus juga mengenai sebenarnya gimana sih kita melakukan suicide first aid pada teman-teman yang mengalami pemikiran maupun percobaan bunuh diri. Ada satu orang yang datang dengan pembukaan diskursus,
Sebagai survivor, saya nggak suka kalau orang bilang kamu berharga, kamu pantas bahagia, jangan mati dulu, karena cringe dengernya. Dia bilang gitu kan. Datang sebagai penyintas menyajikan perspektif itu. Kemudian banyak di kolom reply yang bilang, lo nggak tahu diri, masih untung ada yang mau bantuin orang bundir-bundir kayak lo. Nah, itu saya jadi melihat dari perspektif sosial juga bahwa kita ini kekurangan orang loh. Padahal skill suicide first aid sama aja kayak P3K. Ketika kita luka, ketika tersayat, itu saya alami juga ketika saya mencoba untuk berjuang bertahan hidup. Teman-teman saya burn out pada akhirnya. Ketika saya mengalami kejadian yang serupa, saya ruminating ngomongin itu mulu. Kok dia mutusin aku? Kok kakak ini bully aku? Kok di kepanitiaan aku dianggap gak pernah cukup? Kok aku dianggap aneh terus? Lama-lama manpowernya juga bisa drain gitu loh. Makanya kenapa di Into the Light kami itu memberikan support juga pada keluarga yang mengalami suicide loss. Karena kami merasa people with life experience tidak hanya penyintasnya aja, tapi orang di sekitar yang sudah willing buat membantu. Itu perlu emotional aid juga. Karena sebagai masyarakat kita tuh saling tolong menolong. Dan waktu itu akhirnya saya address sama teman-teman saya menunjukkan ini perubahan yang aku bisa segini, aku bisa, yang tadinya berpikir bunuh diri tuh sebulan bisa 4 kali, saya bisa minimalisir jadi sebulan sekali karena mengulang apa yang teman-teman saya bilang. Coba chat gue di pin, dibintangin, baca lagi kalau sedih. Akhirnya teman-teman saya mencoba untuk berbuat hal-hal simple kayak gitu. Pada akhirnya memang ketika menghadapi case bunuh diri, yang harus kita bekali ke diri kita itu adalah suicide first aid-nya. Outputnya apa? Apakah mereka senang dibilang kamu berharga, kamu bahagia? Itu gak semua orang cocok dengan pendekatan itu. Tapi kalau kita memang sudah willing dan sudah diperlengkapi dengan ilmu itu, bahkan sejak di bangku pendidikan, empatinya terbentuk, kita gak akan kekurangan manpower. Ketika si A burn out, dia bisa menyokong temennya buat bangkit, dia bisa nopang temennya juga yang sudah burn out. Jadi sebagai masyarakat kita itu hand in hand untuk menangani krisis bunuh diri ini. Dan jujur ini tribute buat keluarga dan sahabat-sahabat saya juga, karena kalau nggak ada mereka tahun 2022 saya udah kehilangan nyawa saya karena ketika waktu itu unemployed, saya ditolak di salah satu media yang udah saya sukai sejak SMA. Sama kayak Kak Faren, masalahnya ketenaga kerjaan sesimpel kayak satu kali trigger warning sedikit, saya drugging myself. Tapi pada akhirnya teman saya mesenin ojek online makanan, gedor-gedor pintu bawain kelapa muda murni supaya saya bisa muntahin benda-benda tersebut gitu loh. Jadi memang kita perlu untuk meningkatkan angka profesional di Indonesia. Kita perlu untuk meningkatkan dan mengapresiasi tenaga-tenaga ahli di Indonesia supaya frontlinernya ini ada. Tapi sebagai masyarakat kita juga harus sadar bahwa capek dalam memberikan emotional support tuh nggak apa-apa, tapi capek itu bisa berkurang kalau semuanya punya empati yang serupa, satu suara gitu loh. Punya gitu kepedulian yang sama ya. Betul. Luar biasa nih pengalamannya, membuat saya juga jadi punya sudut pandang, oh ternyata banyak orang yang berjuang di sana tuh luar biasa dengan kondisi-kondisi. Ternyata kadang-kadang kan kita suka merasa kok aku paling begini, aku paling begitu. Ternyata banyak cerita orang yang justru membuat kita, oh ternyata mereka jauh lebih hebat loh dari kita perjuangannya gitu. Mbak Rahel, Mas Faren pingin nanya, ada gak sih ciri-ciri orang yang kayaknya nih dalam keadaan depresi dan mengarah ke bunuh diri gitu? Ada gak sih ciri-ciri kalau di pergaulan lah misalnya kayak gitu? Atau ya yang paling mungkin kan karena kita sekarang ada sama-sama di dunia kerja ya. Nah itu apa ciri-ciri? Apakah tiba-tiba menyendiri, mendadak introvert gitu kan? Itu gimana tuh? Ada gak ciri-cirinya sih? Kalau ada beberapa ciri-ciri tertentu itu biasanya misalnya selalu menggunakan hitam gitu, atau misalnya kalau ini online ya, perilaku online itu misalnya sering mengupload hal-hal yang berbau kematian, kayak misalnya entah bunga tertentu, atau misalnya dia mengupload gambar tengkorak misalnya seperti itu. Tapi ini bukan sekali 2 kali, maksudnya terus menerus gitu. Terus atau yang lebih terlihat lagi, dia udah mulai menulis kayak
kata-kata terakhir lah seperti itu. Pisahan. Ya, kata-kata perpisahan. Atau yang paling puncak lagi dia udah bilang saya mau bunuh diri. Itu karena orang kadang kenapa itu kadang tidak terlihat karena justru orang malah merasa oh ini cari perhatian nih ini. Karena maka dari itu kita meskipun memang tadi kan bunuh diri itu kemungkinan besar kan tidak dilakukan, tapi kalau sudah ada pikiran itu jangan dianggap remeh gitu loh. Itu sih mungkin yang paling itu karena maka itu dianggap sering diremehin gitu. Oh, dia cuman caper gitu atau misalnya dia cuman ngomong doang gitu, misal cuman dia bilang sih mau bunuh diri tapi enggak tuh selama ini itu sih justru malah yang yang kadang tuh malah kelihatan gitu tapi malah kita dianggap remeh jadi ya justru malah akhirnya nggak diurus gitu sih kalau misalnya ciri-ciri itu. Karena misalnya orang masih sering mikir gitu, ini nih orang cuma cari perhatian gitu sih. Oke. Kalau Rahel ada tambahan? Kalau saya sih mungkin bisa sums up omongannya Kak Faren dengan perilaku yang tidak biasanya. Atau mungkin bahkan dia berusaha untuk melakukan semua seperti biasanya. Jadi ada perubahan drastis dalam perilaku. Mungkin underline-nya di situ, perubahan drastis dalam perilaku. Jadi selain kelompok masyarakat ini melakukan apa yang sebaliknya dari yang dia lakukan, mungkin yang postingan-postingan yang sebenarnya dia nggak pernah melakukan itu, tapi ketika dia meromantisasi, mungkin ada karya populer yang membahas mengenai bunuh diri, misalnya anime kayak mungkin Koe no Katachi itu mengenai penyintas teman tuli yang dia mengalami bullying terus dia bunuh diri, kok ini dipost terus sama si teman kita ini klip-klip anime itu gitu kan, atau mungkin ketika dia ngeposting sesuatu yang memang seeking help gitu kan. Atau mungkin dia malah berusaha sekuat tenaga untuk baik-baik aja. Nah itu makanya kenapa tadi saya bahas mengenai suicide first aid. Kebutuhannya adalah bunuh diri itu case by case. Ini tuh keadaan krisis kesehatan mental. Jadi cuma kitalah di peer terdekatnya tanpa mengecualikan bantuan profesional ya, yang bisa paham pattern apa yang berubah dari teman-teman kita yang melakukan tindakan bunuh diri. Tapi underline-nya adalah perubahan perilaku yang tidak seperti biasanya. Dan mungkin nambahin sedikit dari yang Kak Faren bilang tadi, attention seeking behavior kalau bahasa populernya, sebenarnya memang kita bisa melihat silver lining-nya bahwa mereka sebenarnya nggak pengen bunuh diri loh. Berarti kita saving life. Tapi ketika mereka attention seeking, kita bisa balikin ke aktualisasi diri kita. Ruginya apa sama kita? Kalau mereka ternyata sebenarnya attention seeking dan tidak mau mengakhiri hidupnya for real gitu kan. Apa ruginya sama kita? Bahwa mungkin kita annoyed secara sosial. Ada orang yang outlier yang menganggap isu bunuh diri sebagai cara untuk menarik perhatian orang. Tapi kalau kita mau menggunakan perspektif yang lebih empathetic, kenapa dia bisa sampai seperti itu? Berarti ada kebutuhan sosial atau psikososial yang gak terpenuhi. Makanya dia menggunakan pendekatan yang sangat drastis untuk mengakhiri hidupnya supaya orang tuh pay attention ke dia. Karena dia gak tahu mau minta tolong sama siapa. Tapi balik lagi sebagai masyarakat, apa ruginya kalau mereka berbohong sama kita? Selain social discomfort karena ada orang yang outlier, yang cara dan pola pikirnya beda sama kita. Gitu. Jadi sebenarnya ciri-cirinya itu tidak rumit ya, tapi kita bisa melihat, apalagi kita memang ada orang terdekatnya, dari hal yang biasa menjadi tidak biasa ataupun tidak biasa menjadi biasa dia lakukan. Itu kode yang paling sebenarnya kita perlu pertanyakan. Walaupun mungkin belum sampai di tahap pemikiran, tapi mungkin kita perlu warning ketika itu berarti ada yang gak baik-baik aja sama dia ya. Karena kadang-kadang orang tuh suka lulusnya di itu loh mas, bahwa dia sedang gak baik-baik aja gitu. Ketahuannya kadang-kadang ketika sudah udah di puncaknya itu tadi, gitu. Jadi kadang apa ya, kayak tadi ya, antara kadang kita itu terlalu apa ya, menganggap orang caper gitu kan. Tapi padahal sebenarnya dia tuh sedang menunjukkan bahwa dia butuh pertolongan dan itu yang kita sering luput ya Mbak ya. Benar gak sih? Mungkin kalau pendapat aku sih responnya sih jangan panik, satu sisi juga jangan mengabaikan. Anggap itu sesuatu, misalnya dia bilang saya membunuh diri, anggap itu sesuatu yang benar. Dan itu dia bukan main-main, bukan ngebohong. Tapi satu sisi juga jangan panik juga. Aduh dia membunuh diri gini, gimana caranya? Itu juga salah gitu. Responnya objektif saja. Kayak misalnya oke, dia ngepost seperti itu. Mulai tanya aja kamu. Ini sih biasa, ini mungkin sekalian teknik ya, mungkin sharing teknik. Saya soalnya sering nge-handle teman-teman yang ada krisis membunuh diri itu.
Ya simpel aja tanya, kamu lagi di mana? Kalau misalnya dijawabnya di rumah, oke kamu di rumah. Kalau ada nggak benda-benda berbahaya sekitar kamu? Kalau dijawab enggak, oke berarti seenggaknya dia masih aman. Kalau misalnya bilang ada benda-benda berbahaya, oke kamu jangan dekat-dekat sama itu. Atau misalnya dia bilang, oh saya nggak di rumah, oke kamu nggak di rumah di mana misalnya. Kalau misalnya dia bilang, saya di hutan atau saya di jembatan, itu kan masuknya udah bahaya. Nah itu mungkin kalau misalnya reachable, kalau bisa ini datengin gitu. Kalau misalnya kita nggak mungkin, mau nggak mau ini meskipun tidak ideal, mau nggak mau panggil polisi. Itu tidak ideal, tapi di satu sisi itu sih yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita nggak sanggup ya, misalnya dia rumahnya entah di mana gitu kan, ya mau nggak mau itu kita panggil polisi kalau dia sedang krisis, karena dia sedang di luar dan di tempat berbahaya. Kecuali misalnya di luar terus dia ngejelasin, oh ini cuma di taman gitu, cuma duduk gitu. Nah tapi kalau tempat-tempat berbahaya udah di jembatan, misal di hutan, nggak tahu di mana hutannya gitu, nah itu kan sudah berbahaya masuknya gitu sih. Gitu, jadi jangan panik, justru juga jangan mengignore gitu juga sih, karena kan kebalikannya ignore juga jadi panik, aduh ini dia mau gimana gitu, itu juga salah juga gitu sih. Jadi responnya objektif aja, dan tekniknya seperti tadi, nanya lagi di mana dan apakah dia dalam posisi aman gitu. Kalau memang dia bisa dia di rumah dan dia nggak ada dia merasa tidak ada benda yang membahayakan dia, ya berarti dia masih aman, seperti itu sih. Itu tekniknya, teknik simpelnya untuk menguji apakah ini memang krisisnya selevel apa sih gitu sih. Oke. Di part apa ya kita merasa bahwa jangan kan sesuatu ini kan harus dicegah ya. Pemikiran ini harus dicegah, jangan sampai ada. Di fase apa kita merasa kita harus menyarankan seseorang untuk kamu harus konseling deh. Sebelum pemikiran itu datang. Tapi kita sudah merasa gitu, kayaknya ada yang aneh gitu. Di fase apa kita merasa sebagai teman, sebagai keluarga ngerasa belum, yuk kita kesini yuk gitu. Atau pertanyaan apa sih yang pertama kali yang wajib kita tanya ketika kita merasakan ini kayaknya mengarahnya kalau kita diemin pasti akan ada di pemikiran yang itu. Oke. Kalau dari saya sendiri ketika menangani sebagai peer support di komunitas saya, karena saya juga tergabung dalam komunitas borderline dan teman-teman saya di peer juga banyak yang mengalami bipolar, itu kan sangat lekat ya dengan distress yang besar dan resulting mereka mau bunuh diri. Itu ibaratnya tanpa menormalisasi ya, sudah familiar di komunitas kami gitu ya. Tapi ketika saya menghadapi teman-teman yang undiagnosed tapi menunjukkan gejala-gejala yang bisa menjadi diagnosis tahap awal sebagai non-pakar dengan pengetahuan yang surface level, biasanya saya akan menanyakan secara pattern ini apa yang biasanya membuat mereka tidak nyaman. Dan itu berkaitan dengan hal-hal hygiene sama habitual. Contohnya kayak udah mulai tidak ada semangat buat merapikan kamar, terus untuk sikat gigi sama mandi bukannya nggak mau, terasa berat. Jadi untuk tindakan-tindakan self hygiene itu sudah nggak ada motivasi, ada demotivasi. Jadi underline-nya adalah demotivasi. Jadi ketika sebagai manusia kita punya kondak sosial untuk ini baik buat saya, ini benar buat saya, tapi kok saya nggak bisa ngelakuin ini. Nah itu biasanya memang mungkin diagnosis tahap awalnya bisa depresi gitu kan, mungkin unspecified depressive disorder dan teman-temannya. Tapi di luar daripada itu biasanya saya notice pattern mereka. Nggak harus sampai yang kayak kok dia jadi bau badan atau apa, tapi biasanya ketika mereka benar-benar menyadari itu, mereka juga akan mengucapkan kok berat banget ya mau bangun doang. Lu tahu gak sih, Cel, kamar gue mulai berantakan. Biasanya mereka akan mengucap sendiri tanpa harus kita monitor tiap hari kosannya atau apa. Ketika mereka sudah berkaitan dengan isu self hygiene, mereka pun pasti akan terganggu dengan sendirinya. Tapi baseline-nya adalah saya tahu saya salah, tapi kok saya gak ada energi buat melakukan hal yang benar. Sesimpel kebutuhan dasar self hygiene itu bisa jadi bendera kuning atau lampu kuning untuk kita sepertinya harus seeking professional help deh. Itu dari pandangan sederhana saya ya, untuk teman-teman yang memang ada kendala produktivitas. Karena kan di usia ini saya juga menghadapi teman-teman yang masih kuliah sama yang udah kerja, itu kan peririsan di tengahnya itu biasanya kaitannya erat sama produktivitas dan kebutuhan diri self hygiene. Mungkin makan, kok saya menemukan bentuk-bentuk NSSI, non-suicidal self-injury, kok dia mulai tidur jam 2 pagi keseringan dan dia menikmati itu. Gak apa-apa lah Cel, gue tidur sampai jam 2,
Lagian juga dari tadi gue udah kerja. Tapi kan kalau dia kerja terus tidur, dia bisa bangun lebih pagi untuk ngelakuin apa yang dia suka kan logikanya. Tapi ketika ada tindakan-tindakan yang destruktif ke diri sendiri, biasanya saya akan refer mereka gimana keadaan ekonominya, kebutuhannya seperti apa, bisa nggak kira-kira ke psikolog gitu sih. Jadi saya ngelihat dari kebutuhan dasarnya mereka, apa nih yang ngerumpang. Kok mulai sulit untuk menemukan motivasi buat mandi, sikat gigi, makan teratur, sesimpel mengglorifikasi GERD. Gak apa-apa kerja keras, namanya juga anak SCBD, kita GERD sampai besok pagi gitu kan. Itu kan sudah mulai romantisasi hal yang negatif ya. Yang mungkin emang itu secara satirikal ya keluhannya teman-teman kelas pekerja ya, teman-teman kerah putih. Cuman kembali lagi, itu kan tindakan yang tidak baik ke diri sendiri. Dari hal sesimpel itu, kita nggak usah sampai fear mongering, ini depresi berat nih atau apa. Tapi itu bisa diadres ke psikolog sejak dini. Ketika ada pattern yang ini tuh buat diri sendiri loh, tapi kok saya nggak bisa lakukan secara rutin gitu. Gitu sih. Jadi kayak contohnya tuh yang kecil dari diri kita yang sebenarnya itu rutinitas ya. Betul. Tapi menjadi sesuatu yang kayak yang beban banget gitu, gue harus ngelakukan itu ya. Mas Farhan, ketika orang ada di pikiran itu, sebenarnya apa ya? Kadang-kadang kan nggak semua treatmentnya sama gitu ya. Nah, mungkin juga waktu treatmentnya Mas Farhan ke diri Mas Farhan juga mungkin beda dengan Mas Farhan mungkin ke teman-teman gitu ya. Nah, sebenarnya di fase kesulitannya mentreatment orang bahwa gak sesimpel itu kok kita ketika menghadapi masalah. Ada cara lain kok ketika kita dalam putus asa gitu. Apa kesulitan mentreatment orang mengubah pemikirannya soal bunuh diri ini? Karena dari yang saya sering alami ya teman-teman yang sering curhat ke saya, biasanya mereka selalu menanyakan harga dirinya. Kayak misalnya saya sudah usia sekian, saya pasti belum punya kerjaan, terus hidup saya maknanya apa gitu. Itu yang sering muncul gitu, tentang harga diri. Dan saya pun sendiri juga kadang suka menanyakan itu. Saya meskipun saya kan tadi kan saya bilang saya sedang berobat kan ya. Dan berobat itu kan gak murah. Itu pun juga sering masuk pikiran saya. Saya setiap sebulan sekali orang tua saya pengeluarannya sekian, saya masih belum ada kerjaan tetap, makna hidup saya apa. Itu sih yang biasanya tema yang sering muncul seperti itu. Tentang makna hidup sih biasanya. Kalau yang dari saya treatment ya, yang sering itu pasti topiknya tentang makna hidup. Dan biasanya itu saya ini quote yang sering saya pakai dan sering saya bilang juga ke teman-teman yang merasa gitu. Apakah hidup ini perlu makna? Saya bilangnya gitu. Kenapa? Karena kadang kita bilang makna hidupku nggak bermakna gini. Oke, kalau misalnya hidup kamu bermakna, terus apa? Apa bedanya antara hidup itu punya makna atau enggak? Kan hidup tetap hidup gitu. Kayak misalnya apa makna dari kucing yang tidur 14 jam sehari dan bangun cuma berapa jam? Ya itu hidup gitu. Mereka hidup tanpa kita tuh musingin makna gitu. Kadang kalau kita musingin makna, yang ada kita malah muncul negatif gitu. Maka dari itu sih saya selalu bilang kenapa hidup ini harus ada maknanya gitu loh. Apa bedanya hidup dengan makna dengan tidak ada makna juga. Jadi itu sih itu juga quote yang sering saya sampaikan ke diri saya sendiri tentang ya hidup itu ya hidup gitu. Kadang makna pun juga nggak penting. Kadang kita seolah-olah berpikir gitu apa makna hidup, kayak itu filsafat. Sebenarnya kita pasti nanti baliknya ke aku ini nggak ada makna hidupnya, pasti jatuhnya ke situ. Maka dari itu saya bilang sering teman-teman yang sering berpikir apa sih makna hidup ini, ngapain berpikir ada makna hidup ini ada maknanya, memang apa bedanya dengan hidup tidak ada makna gitu sih. Karena misalnya saya juga kadang suka bawa sejarah. Di sejarah aja kayak misalnya anggap ini cerita tentang kerja rodi Belanda. Apakah masih ada yang kenal nama siapa mereka yang kerja rodi? Kan enggak, tapi mereka pernah hidup. Dan hidup ya seperti itu gitu. Terkadang penderitaan yang kita alami ini tidak ada maknanya. Mungkin kan yang kerja rodi itu apa maknanya mereka kerja rodi selama itu, tapi mereka pernah hidup, mereka pernah ada, dan mereka memberikan jejak dari hidupnya mereka, yaitu ada jalan yang dibentuk oleh Belanda pada saat kerja rodi itu gitu sih. Intinya
bagaimana kita jangan terus mencari apa sih gunanya saya hidup, apa gunanya saya hidup. Karena setiap orang yang hidup itu pasti berguna. Walaupun dengan caranya masing-masing ya. Terakhir mungkin karena kita gak rasa ngobrolnya ini karena inspiratif banget. Udah hampir 1 jam. Mungkin baik dari Mbak Rahel, Mas Farhan mungkin boleh apa ya, kasih pesan gitu ya. Karena tadi aku bilang bahwa yang ada di depanku ini adalah orang-orang hebat ya menurutku, karena mungkin pernah mereka adalah para penyintas yang sampai saat ini masih berjuang, yang tadi seperti Mas Farhan juga bilang, yang tidak perlu lagi mempertanyakan kenapa sih saya harus kenapa sih hidup saya seperti ini, apa sih makna saya untuk hidup, apa makna, tapi mereka berjuang ya untuk hidup aja gitu kan. Dan saya minta Mas Farhan, Mbak Rahel mungkin boleh kasih pesan ke teman-teman, kasih apa ya, mungkin boleh kasih kata-kata minyi-minyi juga, karena aku yakin juga ya sekarang ini juga isu mental health itu lagi banyak dibicarakan, apalagi untuk usia-usia Gen Z gitu ya, usia-usia milenial gitu kan, gimana men-treatment diri bahwa ya life must go on gitu ya. Gitu ya. Dan tidak putus asa dengan tadi pemaknaan yang sebenarnya nggak perlu kita cari, kita jalanin aja gitu. Silakan. Oke. Kalau dari saya sendiri mungkin saya selalu memandang dari sudut pandang sosioekonomi ya. Mungkin ketika saya berkaca ke diri saya di usia 25 tahun, saya bisa sampai ada saat ini karena perjuangan mama saya, nenek saya untuk nurturing kehidupan yang layak untuk cucu-cucunya dapetin. Ketika saya bicara kepada teman-teman di kelas sosial yang berbeda, penanganannya pun berbeda. Ketika saya bilang, gak apa-apalah untuk di usia sekarang S1 gak dapet di UI seperti yang saya mau. Bagi mereka itu segalanya. Bagi mereka masuk UI adalah jawaban. Bagi saya kesempatan itu 4 tahun lagi bisa saya dapatkan lewat S2. Tapi bagi mereka mungkin enggak. Kesempatan cuma sekali, one shot, habis itu udah. Ketika saya menghadapi masalah itu, bukannya saya ngelihat ke bawah untuk bisa berempati terus bersyukur, tapi saya ngelihat ke apa yang saya punya. Jadi saya sadar bahwa saya bertahan hidup karena saya acknowledging privilege saya. Bahwa bukan berarti selama saya menghadapi krisis bunuh diri dan krisis mental beberapa waktu belakang itu saya bukan anak yang tidak tahu bersyukur, tapi saya adalah anak yang belum ngebuka blindfold. Bahwa di depan kita tuh jawabannya ada, cuman bentuknya masih Lego yang belum bisa kita susun. Kemudian dari situ saya belajar bahwa nyusun Legonya ini gak bisa sendirian, harus sama orang-orang lain yang jangan takut bahwa ini kan Lego lu, kenapa lu nyuruh orang buat bantuin nyusun Lego, enggak. Ketika mereka datang ke tumpukan Lego kita, mereka nyusun, mereka akan dapat jawaban juga. Mereka bisa reflecting, abis ini Lego gue akan gue giniin karena di Legonya Rachel gue berbuat begini. Mungkin apa yang gue lakuin ke Rachel bisa gue lakuin ke Legonya mama papa gue atau bahkan diri gue sendiri. Jadi tidak pernah ada yang sia-sia dalam menolong orang lain ketika menghadapi krisis bunuh diri maupun krisis emosional lainnya. Tidak harus menjadi seorang mental health advocate ketika kita sadar bahwa ini adalah isu mendasar, skill mendasar yang sama aja kayak P3K, kita bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dan itu yang membuat saya selalu sedih ketika menghadapi orang-orang di luar sana tuh gak seberuntung saya, dikelilingi orang-orang yang punya empati. Bukan, saya gak membatasi pada empati tinggi, tapi dia punya empati gitu loh. Saya menyadarkan teman-teman saya bahwa one day akan ada banyak Rachel lainnya, dan saya janji ke diri saya sendiri sebelum saya bisa nge-treat adik-adik yang dulu di usia saya terdiagnosis borderline, saya gak boleh mengambil nyawa saya sendiri. Sebelum saya bisa nge-treat teman-teman muda yang mengalami isu dan diagnosis borderline. Kemudian ada satu buku bergambar yang saya suka di luar negeri, dan saya berharap teman-teman seniman di Indonesia juga bisa mengembangkan buku-buku seperti ini dengan karya seninya masing-masing. Ada anak kecil, dia datang, teman-temannya ini binatang semua. Ini rabbit kalau nggak salah. Dia datang ke teman-temannya, dia sedih, dia duduk. Si ular mencoba untuk menghibur, si rubah mencoba untuk atraksi apa segala macam. Tiba-tiba datang temennya, cuma duduk di sebelahnya doang. Bener-bener duduk di sebelahnya,
Dan akhirnya si binatang yang tokoh utamanya ini bisa menangis dan mengeluarkan semua isi hatinya. Kadang dalam masyarakat kita yang kesepian, gak tahu mereka harus berbuat apa, kita cuma butuh orang buat duduk di sebelah kita. Mungkin orang itu gak dibekali dengan suicide first aid, emotional first aid, psychological first aid secara tekstual dan secara teoritis. Tapi ketika mereka punya empati dan tahu, aku bisa bantu apa, itu udah menyelamatkan sangat banyak nyawa. Salah satunya adalah saya, karena sahabat-sahabat saya gak pernah nyerah buat nolongin saya sampai sekarang. Aduh, saya merinding dengarnya. Tapi bener ya, memang kadang-kadang kita berpikir, biar ada masalah biarin dulu deh sendiri gitu. Padahal ternyata yang dia cari adalah temen itu ya. Iya. Kalau Mas Farhan gimana nih? Mungkin balik ke yang tadi saya bilang, kalau saya kan dari perspektif filsafatis, itu terkadang pertanyaan itu nggak harus dijawab, tapi kadang pertanyaan itu harus dihapus. Kayak misalnya ketika kita bertanya terus-menerus, apa makna hidup kita, kenapa kita hidupnya seperti ini. Nah itu menurut saya itu sih, kenapa kita bertanya seperti itu, dan apakah bertanya seperti itu akan ada hasilnya. Nah maka dari itu, dari perspektif saya sih, ini mungkin bukan yang topik yang terlalu bahagia juga, tapi menurut saya penting juga itu tadi, apa bedanya hidup dengan makna dengan hidup tanpa makna. Karena pada akhirnya yang memaknakan hidup itu bukan kita, tapi sejarah. Hidup itu ya hidup, dan hidup itu cuma sekali ini. Jadi gunakan kesempatan ini untuk menjalani hidup sesuai makna yang ingin kalian sampaikan. Itu sih mungkin kalau dari saya. Keren. Hari ini aku tuh banyak dapat dapat banyak cerita menarik ya, menggugah gitu ya. Dapat banyak pengalaman, dapat banyak ilmu. Mudah-mudahan juga sahabat Merdeka yang nonton ini juga menjadi apa ya Mbak? Menjadi sahabat ya, menjadi ilmu baru gitu yang mungkin dalam kondisi tidak butuh teman, setidaknya dengan mendengar ini, oh ternyata kita tuh harus bisa loh kita bertahan. Ternyata kita tuh hidup kita tuh gak cuma hari ini loh. Ternyata pemikiran-pemikiran yang itu gak perlu dirawat. Itu adalah hal spontan yang sangat bisa kita hilangkan dengan hal-hal positif tentunya, dan juga dukungan orang sekitar. Terima kasih banyak teman-teman Into the Light, Mbak Rahel, Mas Farhan, sehat-sehat selalu. Iya, terima kasih. Thank you.